Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku dan saya Ezra balik lagi di channel Ezra Al-Fatah, channel yang biasa aja tapi banyak ilmunya. Di video kali ini aku bakalan berbagi ke teman-teman semua cara membuat soal ujian lengkap dengan langsung kita bisa mendapatkan nilainya tanpa harus kita periksa. Nah, seringkali bagi tenaga pengajar di Indonesia ini adalah kesulitan dalam memeriksa ketika menggunakan kertas. Nah, oke, di sini aku punya contoh ada 1 2 3 4 5 6 7. Ya, ada 7 kelas di mana saya rekomendasikan teman-teman menggunakan Google Classroom. Nah, 7 kelas ini ketika akan saya berikan ujian atau kuis itu pasti akan banyak sekali kertasnya. Jadi saya memilih untuk menggunakan Classroom. Oke, pertama kita buka dulu kelasnya. Setelah itu kita pilih tugas kelas. Nah, jadi gini, saya harapkan teman-teman itu sudah tahu dulu atau sudah bisa membuat kelas atau bergabung dengan kelas. Nah, usahakan biasanya kalau kita sebagai guru itu seharusnya kita menjadi yang membuat kelas kalau kita akan membuat soal ujian. Nah, setelah sudah buat tugas kelas, kita buat ini topiknya. Setelah itu kita buat di sini tugas kuis. Judul silahkan diisi, misalkan saya buat contohnya kuis 2. Petunjuknya ini diisi dengan seperti petunjuk bagi siswa kita. Contohnya dilarang mencontek. Oke, kemudian kita pilih ini blank quiz, kita ambil di Google formulirnya. Dia otomatis masuk di dalam Google Drive kita. Nah, kalau sudah, tentunya ada beberapa pengaturan yang harus kita rubah di sini. Yang pertama yaitu kita pilih di bagian ini setelan umum ini kita buat kumpulkan alamat email. Gunanya buat apa? Gunanya agar nanti ketika siswa kita mau mengerjakan ujian, dia itu akan mengumpulkan alamat email terlebih dahulu. Fungsinya nanti akan memudahkan kita dalam mengambil nilai mereka. Nah, setelah itu ada batasi ke 1 tanggapan. Ini fungsinya agar mereka itu hanya bisa mengerjakan 1 soal untuk 1 email. Nah, setelah itu yang paling penting bagi saya adalah di bagian presentasi ini kita buat acak urutan pertanyaan. Nah, fungsinya adalah nanti di masing-masing handphone mereka atau di masing-masing akun mereka itu soal nomor 1 di A dengan soal nomor 1 di B itu akan berbeda. Jadi kemungkinan untuk mencontek itu lebih sedikit, lebih tidak mungkin lagi mereka untuk mencontek. Nah, kita simpan. Setelah itu kita beri nama, contohnya adalah kuis 1, kuis 2 praktikum. Oke. Di sininya juga kita buat namanya, nama file kita contohnya sama mungkin kuis 2 praktikum. Kemudian kalian juga bisa membuat seperti ini. Kalau mau ditambahkan gambar bisa diunggah atau foto atau langsung dicari di sini. Misalkan khusus untuk anak-anak kita buat. Oke, contohnya gini. Kita sisipkan. Kemudian warnanya kita bisa pilih di sini. Oke, kalau sudah akan seperti ini. Nah, di sini ini akan muncul. Misalkan kalau mau kita tambahkan lagi deskripsinya di formulir ini untuk menegaskan, kita boleh tambahkan. Contohnya adalah keterlambatan dalam mengumpulkan jawaban nilai akan didiskon. Nah, ini adalah cara membuat soalnya. Salah satu contohnya adalah tapi kalau kalian mau yang seperti saya ini, atau kita mau agar nanti otomatis nilai itu langsung masuk di Google Drive kita,
itu coba kita pilih di pilihan ganda. Kalau ini tidak bahasa Indonesia, biasanya dia multiple choice. Kita pilih ini, karena kalau tidak ini, itu kita harus periksa dulu. Kita harus periksa dulu jawaban-jawaban dari siswa atau mahasiswa kita. Jadi kita pilih di bagian pilihan ganda. Nah, contohnya kita buat misalkan, contoh pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan sebentar, kita ganti, sebutkan salah satu contoh hewan berkaki 2. Nah, kita buat di sini, kita buat kucing, kemudian kita buat kambing, sapi, yang terakhir itu ayam. Nah, kalau sudah, ini boleh kita checklist untuk menyertakan dia wajib diisi. Jadi nanti siswa atau mahasiswa kita ketika ini belum terisi, dia akan ada peringatan, dia harus diisi terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita buat dulu kunci jawabannya. Sebutkan salah satu contoh hewan berkaki 2, jawabannya ayam, misalkan seperti itu. Nah, di sini poin di sini wajib diisi. Karena apa? Karena nanti ketika mereka benar, misalkan soal yang akan saya buat ini berjumlah 10 soal. Untuk mendapatkan poin 100, berarti masing-masing soal itu nilainya 10. Nah, jadi kalau satu siswa mengerjakan ini benar 1, dia otomatis mendapatkan nilai 10, seperti itu. Kita buat selesai. Kemudian, agar lebih membuat siswa dan mahasiswa kita itu bertanggung jawab terhadap hasilnya, terhadap jawabannya, dan mandiri, tidak mencontek, kita buat di bagian ini, yang titik 3 ini, acak urutan opsi. Gunanya buat apa? Agar nanti di masing-masing mahasiswa atau siswa kita itu urutan A, B, C, D-nya ini berbeda. Jadi di si A itu A-nya kucing, di si B itu A-nya kambing. Seperti itu. Jadi mereka tidak bisa kode-kode bahwasanya A itu adalah ketika menunjuk ini, B itu adalah ketika ibu jari, seperti itu nggak bisa lagi. Nah, kalau sudah, ini misalkan kita sudah sampai 10 soal. Nah, kalau sudah sampai 10 soal, ini bisa kita silang aja, nggak apa-apa. Dia langsung otomatis masuk di sini nanti. Nah, kalau sudah, akan saya berikan contoh dari bagaimana bentuk nilai itu. Nah, ini dia contohnya. Kita lihat tugas. Nah, kalau sudah seperti ini, di bagian kanan bawah ini, kita pilih di bagian edit formulir ini. Dia akan keluar seperti ini. Ini adalah pertanyaannya. Fungsi manajemen adalah POAC, POAB, PBAC, PBCC. Ini sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, nilainya kita lihat di sini, di respon. Oke, jadi ini dia nilainya. Jadi paling banyak atau mayoritas mahasiswa itu mendapatkan nilai 100. Tapi ada juga yang 60. Nah, di bawah ini kita bisa melihat di masing-masingnya. Contohnya ini emailnya, kemudian ini nilainya, ini dia mengerjakan tanggal berapa, jam berapa sudah ada. Setelah itu di bagian bawah kita bisa melihat kira-kira soal mana yang menurut mahasiswa atau siswa kita tuh paling sulit. Oke, contohnya ini dia. Ini contohnya. Ada sekitar 28,8% itu siswa mengerjakan itu salah. Dia kurang teliti dalam menjawab. Oke. Coba kita balik lagi yang ke tadi. Di sini quiz tadi kita edit. Nah, kalau tadi kita sudah selesai mengerjakan soalnya, kemudian kita pilih di sini semua siswa. Setelah itu kalau mau ditugaskan pada hari ini juga, itu kita pilih tugaskan.
Tetapi kalau mau dijadwalkan, kita pilih jadwalkan. Nah, apa fungsi jadwalkan ini? Fungsinya adalah kita bisa memilih kira-kira tanggal berapa dan jam berapa soal ini bisa diakses oleh siswa atau mahasiswa kita. Gitu. Jadi kalau belum jam segitu, mahasiswa atau siswa kita itu tidak bisa mengaksesnya. Nah, kemudian tenggat. Tenggat di sini ini adalah kita isi sebagai batasan waktu. Misalkan kalau sudah lebih dari jam segitu atau sudah lebih dari menit segitu, itu tuh ada peringatan di email kita bahwa saya si A ini telat dalam mengumpulkan tugas atau telat dalam mengumpulkan kuis. Atau bisa jadi soal itu sudah tidak bisa lagi diakses. Oke. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman tenaga pengajar, apabila masih ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.